Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi berjumpa di IFT Channel. Kali ini saya ingin membahas masalah yang masih berhubungan dengan e-learning. Tapi saat ini saya ingin membahas tool yang bernama Zoom. Aplikasi ini sekarang sangat favorit dan banyak yang menggunakan, namun ada beberapa yang menginginkan supaya saya membuatkan tutorialnya. Oleh karena itu, hari ini saya coba untuk membuat tutorial singkat untuk memudahkan para penggunanya. Yang belum pernah menginstal, ini saya menggunakan laptop. Kita bisa ketik ini yum.us. Ya, sekarang kita sudah masuk ke websitenya yum.us. Ini adalah website dari Zoom. Kita lihat dulu ya. Ini di sini ada penggunanya: product meeting and chat, room and workspace, phone system, video webinar, app marketplace, kemudian education, financial service, government, healthcare. Ini nanti bisa dibaca sendiri, paling tidak dibaca supaya kita paham penggunaan Zoom ini secara luas. Kemudian untuk harga bisa dilihat di sini di plan and pricing. Kita klik di sini. Ini ada yang free, pro, business, dan enterprise. Untuk yang basic ini free, tapi di sini kita akan lihat ya apa yang diberikan. Ternyata hanya mampu sampai 100 peserta, unlimited one-to-one meeting, kemudian 40 menit limit on group meeting. Jadi kalau kita menggunakan on group meeting itu masing-masing hanya bisa menggunakan 40 menit saja. Kemudian unlimited number of meeting, jadi bisa menggunakan banyak di sini. Online support, kemudian ada video conference feature, ada web conference feature, ada group collaboration feature, dan security TV. Kemudian yang yang dari pro ini lumayan, harganya sekitar 15 US dollar per bulan. Ini fasilitasnya bisa kita cek di sini. Ini adalah fasilitasnya, dia meeting duration limit 24 hours, 24 jam. Ada user management, admin feature, control, reporting, custom personal meeting ID, assignment scheduler. Kemudian di sini ada 1 GB of MP4. Jadi 1 GB untuk MP4 or M4A cloud recording. Kemudian ada REST API juga. Ya, kemudian kalau yang untuk bisnis ini bisa 300 partisipan, dan yang paling bagus ini dia dedicate phone spot, jadi kualitasnya tentu lebih bagus. Kemudian kalau kita perhatikan di sini juga dia bisa vanity URL, admin dashboard, dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri kan. Di sini ternyata juga ada manage domain juga ini. Kemudian untuk yang enterprise, yang ini harganya sama 19,9, hampir sekitar 20 US dollar, jadi sama dengan yang bisnis tadi ya. Nanti bisa dibaca-baca sebelumnya, tapi ini tentu enterprise ini include 500. Jadi kalau tadi yang bisnis 300, kalau yang enterprise itu bisa 500 sekali kita melakukan meeting bersama-sama ya. Ini bagi yang punya banyak mahasiswa langsung satu kali pertemuan, ya itu mungkin ini ya yang 500 ini yang pakai kelas enterprise. Dan ini pun
kita bisa kontak salesnya kalau kita menginginkan lebih dari ini, ada kerjasama tersendiri. Ya, ini kurang lebih seperti ini gambarannya Zoom ya sebelum kita, tapi kita sekarang ini akan pakai yang free saja. Yang free, bagi yang belum punya akun silahkan di sini sign up, it's free. Ini di sign up ya, ini di sign up. Tapi kalau yang sudah punya akun masuknya ke sign in. Saya mencoba dari pertama supaya kita bareng-bareng pakai sign up, it's free. Ini saya gunakan. Nah, ini misalnya saya menggunakan Gmail saya, alamat email bisa apa saja ya. Ini saya menggunakan ini. Kemudian di sini ada sign up, diklik sign up. Nah, ini di sini. Kemudian kita cek, ini ada kan we send an email to bla 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 bla. Ini adalah email kita ya. Kemudian di bawahnya ada klik the confirmation link in that email to begin using Zoom. Ini kita masuk ke Gmail kita. Ya, ini Gmail saya. Ini sudah ada masuk Zoom ya. Dari Zoom ini sudah masuk. Kemudian di sini di activate account. Nah, ini diaktifasi akunnya. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilannya. Nanti kita bisa masuk di sini. Kita bisa isi nama kita. Kalau misalnya kita pengen profil kita lengkap, di sini kita isi. Misalnya nama saya misalnya, ini saya isi. Passwordnya ya, bisa. Ini harus ada besar kecil nih, ada peringatan merah ini, berarti kita harus persyaratan harus dipenuhi. Jadi have at least 8 character ini, kemudian ada at least one letter ABC, have at least one number 1 2 3. Ini harus dikombinasi uppercase and lowercase, jadi huruf kecil dan huruf besar. Ini saya ulangi lagi ya. Misalnya saya buat password. Ini begitu semua terpenuhi, di sini akan hijau semua. Berarti password kita sudah dianggap strong. Nah, ini kan ini confirm password tadi, password dan tadi kita kita ketik ulang. Ini kita confirm ulang ya. Kemudian kita klik di sini continue di sini ya, continue ya. Maka kita sudah aktif akun kita ya, kita sudah aktif. Nanti kita tinggal tinggal kita mulai invite ini yang mau kita invite siapa, tapi saya belum bahas ke itu dulu, masih ke masalah install dulu supaya paham. Ini tadi kita menggunakan PC ya, kalau ini saya menggunakan laptop. Sekarang kalau misalnya menggunakan handphone, bagaimana caranya? Kalau menggunakan handphone sebenarnya tinggal cari aja di Google Play Store kalau kita yang menggunakan Android. Jadi ini saya buka karena saya ini menggunakan laptop ya, jadi supaya paham saya tunjukkan saja di sini. Di sini kita kalau misalnya menggunakan yang laptop biasa tadi ini zoom.us langsung daftar pakai PC maksud saya. Kemudian kemudian Bapak Ibu semua pakai ada yang Apple, Mac, pokoknya ini apps.apples.com ini. Di sini ada Zoom Cloud Meeting on the App Store. Tapi kalau menggunakan
menggunakan Play Store, tinggal masuk aja ke Play Store. Jadi play.google.com ini di Play Store ini, kemudian cari yang namanya Zoom Cloud Meeting. Kemudian langkahnya sama tadi, kemudian diklik dulu, kemudian diinstal, karena kalau di laptop tuh tadi nanti kita akan install juga, tapi ini saya jelaskan untuk yang di HP ini. Kalau di HP harus langsung diklik, nanti dia akan install ke HP kita masing-masing, ke Android kita. Bagi yang Android, bagi yang menggunakan yang lain bisa disesuaikan. Ini contohnya ya. Jadi bisa di sini Zoom Cloud Meeting ini nanti diinstalkan. Kurang lebih tadi cara registrasi membuat akun sama seperti yang tadi saya contohkan. Ya. Ini yang sudah ya, jadi semua sudah beres ya. Ini sudah tinggal pakai kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita memakainya. Kita lanjut lagi. Ini kita posisi seperti ini, tadi kita sudah join account ya. Kemudian kalau langkah selanjutnya adalah kita bisa cek ke account kita, my account, supaya kita paham ya. Ini sebelum kita nanti praktek, ini nama saya, kemudian ini profilnya bisa kita ganti fotonya ya, foto bisa kita ganti sesuai dengan kita supaya mudah dikenali. Ini profil ya. Kemudian di sini kita lihat status account kita tuh apa, kita bisa lihat ya di sini. Ini adalah personal meeting ID kita ya, ini yang mau kita bagikan kalau kita meeting ya, atau kita menggunakan pertemuan jarak jauh ini. Kemudian di sini juga ada pilihan recording. Sebenarnya kita bisa merekam percakapan kita. Di sini tuh ada, ini bisa kita klik di sini ya, recording di sini ada. Nah ini di sini kita ada keterangannya bahwa ini nanti bisa dibaca ya untuk seperti ini. Kemudian ada admin, ada user management, room management, account management, ini semua bisa dilihat. Kemudian kita kembali ke profil ya, ke profil kita. Ini status kita tuh seperti ini. Jadi ini ada bahasa yang kita gunakan untuk di account ini, kemudian kapan kita menggunakan ini sign up. Di sini nanti ini ada data yang bisa kita isi sendiri kalau nggak cocok. Ini adalah misalnya kita mau menggunakan waktunya juga bisa diisi. Di sini ada waktu GMT +7 ini Jakarta. Kalau misalnya kita ternyata tinggal di sebuah negara lain yang waktunya beda, ini bisa kita setting di sini. Kemudian di sini juga ada video tutorial. Jadi kalau bagi kita yang pengen tahu persis tutorial dari Zoom, bisa dilihat di sini ada video tutorial. Semuanya ada di sini ya. Oke, saya kira itu sudah sangat mudah dan jelas dan sangat mudah untuk dipelajari. Yang selanjutnya kalau kita mau upgrade, misalnya dari ini kan tadi kalau Zoom yang basic plan itu kan waktu hanya 40 menit saja kalau kita gunakan untuk meeting secara bersama-sama. Berarti kalau kita pengen lebih lama, kita harus upgrade. Di sini ada perintahnya upgrade now. Nanti pilihannya tadi di harga-harganya yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Kemudian sekarang kita langsung ke sini. Ini ada schedule meeting, ada join a meeting, ada host meeting. Ya, kalau join a meeting ini artinya kita diundang. Kita diundang dan kita mengikuti meeting dari undangan itu. Nanti kita akan klik link. Tapi sekarang ini yang mau kita praktekkan adalah kita sebagai host a meeting di sini nih. Ya, ini host a meeting. Jadi ini misalnya saya klik di sini. Ya. With video on. Nah ini, nah seperti ini. Bagi yang belum download, silahkan di download. Ini ada
download and run Zoom ini nanti bisa di-download kemudian diinstal. Jadi nanti berikutnya kita tinggal pakai saja. Ya, ini bisa. Tapi kalau yang sudah punya instalan, nanti tinggal klik di open Zoom. Tapi yang menggunakan HP itu kan tadi di HP kita langkahnya harus install dulu. Setelah install baru kita memasukkan sign up tadi, daftar ya. Nah, otomatis kalau yang pakai HP sudah otomatis masuk ke sistemnya, nggak perlu ada perintah ini lagi. Ya, ini saya open Zoom langsung dari laptop saya. Kita tunggu sebentar prosesnya ya. Ini ada Zoom. Kita tunggu, memang ini berhubungan dengan koneksi internet. Nah, ini sudah masuk. Kita tunggu sejenak karena ini memang berhubungan erat dengan internet ya. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Nah, ini tadi kan saya sebagai host, berarti yang saya lakukan adalah saya menginvite. Ini ada invite ya. Jadi di sini ada invite, kemudian kita invite di sini. Nah, invite-nya itu apa yang harus kita lakukan adalah ini, kita copy invitation. Kemudian kirim ke Gmail. Di sini ada Gmail, tapi kalau yang misalnya nggak mau pakai ngirim Gmail, bisa langsung aja pakai WA group. Nah, setelah itu kita copy yang tadi kita copy, maksud saya kita paste ke grup kita. Misalnya saya punya grup di sini, subgroup ini. Nah, ini adalah yang saya paste di sini. Ini adalah nanti yang diakses oleh responder kita, oleh peserta kita ya. Jadi ini ada Zoom meeting, ini bisa diklik di sini, passwordnya ini bisa otomatis ya. Ini, atau dia bisa menggunakan meeting ID ini, kemudian passwordnya berapa, ini ada password yang diketikkan di sana. Inilah nanti yang akan diberikan kepada para peserta yang akan mengikuti meeting atau kuliah online atau belajar online. Jadi meeting ID ini adalah menjadi pintu masuknya para peserta ke dalam meeting kita, dan password ini adalah security ya, untuk security supaya tidak sembarang orang bisa masuk. Ini adalah tutorial sederhana bagaimana kita menggunakan Zoom sebagai media untuk belajar jarak jauh, untuk meeting atau rapat jarak jauh, kemudian untuk berdiskusi dengan cara yang jarak jauh menggunakan media internet. Sekali lagi syaratnya harus ada internet, kemudian kita bisa menggunakan HP, bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop. Tapi kalau menggunakan PC ya kita harus punya mic-nya ya. Kalau di laptop kan biasanya kita nanti pakai headset, PC juga kita pakai headset bisa. Tapi kalau kita menggunakan HP memang bisa langsung. Tapi ada kelemahannya, kalau kita pakai HP itu akan menjadi kita nggak bisa share dokumen secara lengkap ya. Jadi itu untuk bagaimana kita membuat sebuah meeting. Dan nanti langkah yang awal nanti saya ulangi lagi, bagaimana tadi saya akan contohkan. Nanti kita ulangi lagi, tapi ini akan saya contohkan bagaimana sih cara kita mendownload yang di laptop. Ya, tinggal kita cari di Google saja kalau kita kesusahan gini. Kemudian kita cari Zoom download. Ya, ini. Kemudian ini kita download for Windows. Kalau kita menggunakan Windows, kita klik seperti ini. Nah, ini adalah cara kita untuk mendownload, bisa dari sini nih.
Nah, ini sudah keluar di sini, download. Dia akan mendownload secara otomatis karena saya sudah milih menggunakan Windows ya. Tapi kalau yang menggunakan HP Android ini pakainya download in Google Play. Kalau yang menggunakan Mac ini download in App Store ini. Jadi ini adalah sudah otomatis di sini. Nanti tinggal kita install ya. Jadi kita install. Kita ini contohnya yang milik saya ini nih. Ini kita install. Ini yang Yum ini kita install ini. Yum install Excel. Ini kita klik ya. Kita tunggu sejenak ya biar jelas gini. Nanti kita klik sini. Nanti kita install. Nah ini tinggal tiran ya, tiran. Ini tiran. Seperti biasa nginstal biasa. Nah ini adalah install. Dia akan menginstal ya ke dalam PC kita atau laptop kita, sehingga nanti kalau kita melakukan meeting atau pembelajaran jarak jauh kita bisa membuka langsung ya. Ini adalah contoh instalasinya. Ya ini maaf saya ulangi mundur sedikit ke belakang karena tadi ada yang kelewatan sedikit untuk proses installnya. Tapi misalnya kita nggak install langsung tadi itu bisa juga untuk yang di laptop ya. Jadi klik nanti pada saat di download and run itu pasti langsung download and run itu kalau kita sebagai peserta. Tapi kalau kita sebagai penyelenggara memang syaratnya kita harus install dulu. Jadi install dulu. Setelah terinstall ini sistem sudah terinstall dengan baik ya. Nanti kita bisa cek di sini. Ya ini kan dia sudah terinstall ini. Nah ini Zoom ini sudah terinstall di sini. Ya sudah terinstall di sini. Ini nanti kita tinggal sign in ya. Ini ada tanda ini biru ini kita klik. Kalau kita sebagai peserta join a meeting ini, tapi kita sign in dulu aja. Join. Ya tadi kan kita sudah daftar. Ya tadi kita sudah daftar menggunakan email ya. Ini kita bisa juga menggunakan sign in with Google ini bisa juga. Tapi ini tadi sudah daftar, saya mau masuk dulu. Berarti yang saya lakukan adalah memasukkan email saya. Ini kita sign in ya. Langkah berikutnya otomatis kita akan dibawa ke halaman ini. Ini adalah halaman setelah kita sign in tadi. Setelah itu kita ini new meeting. Kalau misalnya kita join, kita diundang pakainya yang join. Kalau kita misalnya mau share screen, share dokumen, maunya di share ini. Kalau kita bikin schedule atau jadwal meeting pakai ini. Ini saya mau menggunakan new meeting. Artinya hari ini saya ingin membuat pertemuan langsung saya gunakan dan saya sebagai pengundang. Ini saya klik. Ya. Nah, sekarang saya sudah mulai terhubung.
Kemudian yang saya lakukan adalah saya menginvite. Ini invite. Nah ini invite. Ini ada yang namanya copy URL. Kita bisa memberikan URL supaya orang yang kita undang itu bisa klik URL yang kita bagi, atau kita copy invitation. Ini kita klik di sini, copy. Bisa dikirim lewat email. Bisa dikirim lewat email, ini email kita. Atau saya lebih suka saya kirim ke grup WA. Ini contohnya saya kirim ke WA. Saya pas di sini. Nah, ini nanti dari orang yang kita undang itu dia akan mengcopy ini meeting ID dan passwordnya akan dimasukkan. Ini. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Kemudian di sini bisa kita setting. Nah, ini adalah header Bahrul, ini sudah nampil. Ya, ini dia belum nampak gambarnya. Nanti sebentar lagi akan tampak gambarnya. Sekarang kita mulai kelihatan ini. Orang yang saya panggil tadi, karena dia sudah menginputkan ID-nya, maka dia akan tampil di sini. Assalamualaikum. Ini adalah dari orang-orang yang akan kita undang. Nanti kalau kita pengen invite lagi, nanti tinggal di semua orang yang sudah tahu ID kita itu semuanya bisa melihat. Semua bisa melihat, ya. Nah, ini kita bisa melihat dengan jelas ya yang ada di sini. Sangat jelas sekali. Kalau misalnya kita pengen stop video, ini bisa. Rename, pin video, remove, semua bisa di sini. Nah, sekarang yang ingin saya lakukan adalah saya ingin share dokumen. Misalnya saya ingin share ini, PowerPoint saya ini. Nah, ini. Di sana akan terlihat dokumen yang kita tampilkan ini akan lihat ke sana. Ini, ya. Ini di sini ini akan terlihat di sana. Seperti itu tadi. Ini jadi kita bisa dari sini kita bisa menjelaskan semua dokumen kita ini ya yang kita share di sini ini itu bisa kita jelaskan lewat online ya seperti ini. Ini walaupun kita katakanlah posisi kita itu di sini, tetap dia masih bisa melihat kita. Today, computers are all around us. Ini contoh saya bisa sharing walaupun dalam kondisi seperti ini dia bisa melihat apa yang saya tampilkan di sini. Kalau saya mau ingin stop ya stop saja, ini stop sharing. Ya, itu. Jadi saya kira saja ya untuk menggunakan Zoom ini. Mungkin hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada hal yang baru yang mungkin penting akan saya buatkan videonya lagi, tapi pada prinsipnya ini tadi sudah saya sampaikan secara pokok-pokoknya. Jadi mulai bagaimana kita mengundang, bagaimana kita share dokumen, kemudian bagaimana kita nanti akan melakukan komunikasi dengan banyak orang. Jadi tapi sekali lagi karena ini kita menggunakan account yang free, maka kita hanya mampu dengan 40 menit saja dan pesertanya hanya 100. Tapi bagi yang ingin menggunakan yang premium, nanti bisa dilihat di websitenya. Di sana ada banyak pilihan, termasuk yang untuk education itu juga ada harga spesial biasanya. Sedangkan untuk jika kita ingin khusus pendidikan, Zoom itu menyediakan paket pendidikan
namanya Zoom for Education. Ini flexible plan starting at $150 per month for 20 host package. Berarti ini kita dapat dengan harga $150 per bulan dengan 20 host package. Jadi kalau kita bagi, berarti satu hostnya itu 150, sekitar $7,5 ya, lebih murah dari yang paket biasa. Ini mungkin yang sekolah ini ada student engagement and learning, kemudian campus and school district communication. Nah, di sini fasilitasnya memang untuk sekolah ya. Jadi di sini fasilitasnya nanti bisa dibaca bagi yang ingin digunakan untuk keperluan universitas yang besar, mungkin ini cocoknya. Jadi dengan biaya segini ini bisa mengcover semua kebutuhan yang ada. Saya kira itu pengantar saya atau penjelasan saya mengenai bagaimana kita memanfaatkan Zoom, dan sehingga walaupun kita ini sekarang kondisinya lagi digalakkan belajar dari rumah atau kita bisa bekerja dari rumah juga, rapat dari rumah, dan kita bisa saling berinteraksi, dan Zoom ini bisa memberikan solusi buat kita, terutama jika kita membutuhkan yang pertemuan secara live atau secara langsung. Saya kira itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada permintaan video silakan komen di bawah ini ya, di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya buatkan video yang diinginkan, dan jangan lupa di like, share ya, dan di subscribe supaya nanti kalau ada video yang baru langsung bisa tahu update-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.